Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Hatimah, NIM 24029090, saya dari kelas SIA. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas mengenai konsep dasar arsitektur dan framework pengembangan web. Nah, di sini saya menggunakan framework Laravel. Di dalam proyek ini nantinya saya akan membuat form sederhana dengan fitur CRUD. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini yang pertama saya akan menunjukkan hasil tulis tangan saya. Ini sebentar ya. Nah, ini mengenai aspek perbedaan antara front end dan back end. Ini saya sudah tulis tangan, ini dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan apabila saya ditanya tentang cita-cita saya ingin menjadi seorang back end, front end, ataupun full stack. Nah, di sini saya akan menjawab, saya memilih menjadi full stack developer. Alasannya karena saya ingin memahami seluruh proses pembuatan website, mulai dari tampilan front end hingga pengolahan data di back end. Dengan menjadi full stack developer ini, nantinya saya bisa membuat dan mengembangkan aplikasi secara lebih lengkap, sehingga saya memiliki kemampuan yang lebih luas di bidang pemrograman web. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan perbedaan antara front end dan back end. Kalau front end itu bagian website yang langsung dilihat dan digunakan oleh pengguna, seperti tampilan halaman, tombol, dan menu. Nah, front end ini fokus pada desain dan tampilan website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya, back end itu bagian yang bekerja di belakang layar untuk mengatur sistem, memproses data, dan mengelola database. Nah, back end ini biasanya menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP atau Python. Jadi, kalau front end itu dia fokus pada tampilan, sedangkan back end itu dia fokus pada proses dan pengolahan data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang framework yang saya pilih, yaitu Laravel. Nah, Laravel ini merupakan framework PHP yang digunakan untuk mempermudah proses pembuatan website. Nah, Laravel ini memiliki struktur kode yang rapi dan menggunakan konsep MVC atau Model View Controller, sehingga lebih mudah dipelajari dan dikembangkan. Nah, Laravel ini juga menyediakan banyak fitur seperti routing, migration, authentication, dan CRUD yang membantu developer dalam membuat aplikasi dengan lebih cepat dan efisien. Baik teman-teman, di sini selanjutnya saya akan membuat form sederhana, yaitu form data produk. Langsung saja. Di sini saya akan buka exam PB. Nah, di sini kita akan membuat database baru dengan nama DB Product, lalu create. Nah, setelah berhasil, selanjutnya kan saya menggunakan itu ya, framework Laravel. Nah, di sini saya akan masuk ke VS Code. Lalu saya akan buka folder saya. Exam. Nah, setelah masuk di folder saya, di sini di .env ini saya
akan memasukkan nama database yang sudah saya buat tadi, yaitu db_product. Nah, di sini ini fungsinya untuk menghubungkan atau untuk mengoneksikan ke database saya. Selanjutnya di sini saya akan membuat file migration. Nah, sebelumnya saya akan masuk ke folder saya dulu. Nah, ini sudah masuk di folder saya. Selanjutnya saya akan membuat file migration. Nah, codingan ini fungsinya untuk membuat file di migration, yaitu create products. Ini untuk membuat tabel yang nantinya otomatis terbuat di VS Code. Selanjutnya saya akan buka. Nah, ini yang kita buat tadi. Di sini saya akan copy pastekan codingan. Di sini tadi saya sudah menyiapkan. Nah, ini saya pastekan di sini. Nah, sebelumnya teman-teman, fungsi dari codingan ini sendiri itu untuk membuat migration atau struktur tabel database pada Laravel. Nah, di skema create products ini untuk membuat tabel bernama tabel products. Selanjutnya untuk tabel string, nama produk, harga, dan stok ini digunakan untuk membuat kolom nama produk, harga, dan stok. Nah, selanjutnya yang terakhir tabel temps ini berfungsi untuk menyimpan waktu data dibuat atau diperbarui secara otomatis. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjalankan migration-nya. Sini. Nah, fungsi dari perintah ini sendiri teman-teman digunakan untuk menjalankan migration pada Laravel agar struktur tabel yang sudah dibuat di file migration tadi otomatis dibuat ke dalam database. Nah, perintah ini teman-teman itu digunakan untuk membuat file model bernama produk secara otomatis di Laravel. Nah, model ini berfungsi menghubungkan aplikasi dengan tabel database sehingga dapat dikelola dengan lebih mudah menggunakan Laravel.
Nah, di sini saya akan copy pastekan di codingan yang sudah saya siapkan. Selanjutnya di sini saya akan mengatur controller. Nah, ini untuk membuat file product controller di Laravel. Selanjutnya di sini. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke routes, lalu di web ini saya akan copy pastekan. Nah, setelah itu saya akan membuat folder bernama folder product di view di sini. Nah, di dalam folder produk ini saya akan membuat file bernama index.html. Selanjutnya saya akan membuat file lagi di folder produk ini bernama create. Nah, selanjutnya saya juga akan membuat lagi file di produk ini bernama create.ladder.php. Selanjutnya yang terakhir di sini saya akan membuat file lagi bernama edit.ladder.php. Nah, untuk codingan ini teman-teman, ini untuk codingan edit nanti di form data produk. Nah, untuk yang create.ladder.php ini merupakan codingan tambah ya, agar kita bisa menambahkan produk ke dalam form data produk. Nah, di index ladder ini merupakan codingan untuk menampilkan halaman form. Kalau di web ini, nah ini codingan
Ini merupakan jalur utama untuk kita bisa melakukan CRUD pada produk. Selanjutnya di produk controller. Nah, di sini ini untuk menampilkan tabel data. Selanjutnya di sini untuk menampilkan form tambah. Lalu di sini untuk menyimpan data baru ke dalam database. Selanjutnya di sini untuk menampilkan form edit. Lalu di sini untuk merubah perubahan data ketika kita selesai mengedit. Lalu yang terakhir ini ada menghapus data. Nah, kalau di sini ini ada perintah untuk memberitahu Laravel nama tabelnya sesuai yang di phpMyAdmin. Setelah itu teman-teman, kita akan menjalankan servernya dulu. Setelah itu baru kita run. Kita coba dulu ya teman-teman, ini berhasil atau tidak. Nah, ini sudah muncul ya untuk yang halaman pertamanya. Kita coba yang tambah data produk ini bisa atau tidak kira-kira. Ini kita coba menambahkan. Kita coba simpan kira-kira bisa atau tidak. Nah, muncul ya teman-teman, ini sudah muncul. Ini sesuai apa yang saya input tadi, yaitu nama produknya Noi Mineral, harganya 5.000, stoknya 1. Nah, di sini ada total jenisnya, kan ini karena saya baru menginputkan 1, berarti di sini cuma ada 1 jenis produk. Lalu total stok, karena tadi saya menginputkan 1, maka di sini muncul 1. Stok kritis juga 1, dan out of stock 0. Nah, sekarang saya akan mencoba menggunakan fitur editnya. Saya ganti jumlah stok menjadi 10, lalu saya perbarui data. Nah, stoknya sesuai apa yang saya perbarui, dan di total stoknya juga. Nah, di sini ada tombol hapus. Saya akan coba menghapus produk ini. Oke. Nah, datanya sudah terhapus, jadi sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, yang terakhir itu ini apa namanya, ciri khas dari framework yang saya pilih, yaitu Laravel. Menurut saya itu ada pada ini file.env. Kenapa? Yang untuk menyambungkan ke database ini ya, untuk koneksi. Kenapa saya bilang ini? Karena perbedaannya ya, kalau di native itu kita kalau mau mengoneksikan itu biasanya itu kita pakai buat file dulu koneksi.php. Nah, di sini di Laravel ini sudah ada file di mana kita langsung saja memasukkan nama database yang sudah kita buat gitu. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.